Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, sebelum ke materi, Bu ini akan mengingatkan untuk teman-teman kelas 6 bahwa hari ini untuk jadwalnya kelas 6A mengirimkan murojaah dari surat Al-Fatihah yang bisa melalui telepon nanti dari jam 9 sampai jam 10. Dan Bu ini juga mengingatkan kembali untuk kalian, tolong untuk selalu menjaga protokol kesehatan di rumah. Oke, dengan menerapkan gerakan 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus corona ini dan virus ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa kembali sekolah lagi. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari atau akan membahas tentang mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia dulu ya. Jika sebelumnya itu biasanya hari Senin jadwalnya mungkin IPA, nah hari ini kita gunakan untuk PPKN dan Bahasa Indonesia dulu. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat PPKN mengenai materi apa? Ya, betul sekali. Mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Keberapa coba ada pohon beringin? Ya, ketiga. Minggu kemarin kita sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila dari sila 1 dan sila 2. Sila ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, yang ketiga ini apa coba bunyi sila ketiga? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Nah, ini Bu Eni akan jelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila ketiga. 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Jadi, untuk sila ketiga ini teman-teman, kita menekankan persatuan. Baik itu di masyarakat atau di bangsa dan negara. Jadi sila ketiga menekankan persatuan. Paham ya? Kita lanjut ke sila keempat. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat yang dilambangkan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilainya sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama
di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang ketujuh teman-teman, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan di sini bisa berarti dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain ini juga sebenarnya masih banyak lagi di sila yang keempat ini, ada menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk nilai Pancasila yang keempat itu yang pertama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan menerapkan asas kekeluargaan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu kesimpulannya untuk nilai yang terkandung dalam sila keempat. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk materi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kemarin terakhir membahas tentang bagian-bagian pidato. Masih ingat? Ada pembuka pidato, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup dan salam penutup ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk metode pidato. Yang pertama ada metode naskah. Di LKS kalian bisa membuka di halaman 19 ya untuk bahasa Indonesia. Metode naskah, metode yang bagaimana toh metode naskah itu? Nah, metode naskah ini berpidato dengan menggunakan ya. Pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi atau pidato kenegaraan. Itu menggunakan metode naskah di mana pembacanya melihat selembaran yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada metode serta-merta. Metode serta-merta ini berarti membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan saja. Nah, umumnya untuk pidato ini dadakan atau darurat, pidato dadakan. Kemudian yang ketiga ada metode ekstemporer. Pidato ini yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Jadi hanya menyediakan konsepnya saja. Hari ini kita akan berpidato bertemakan misalnya 17 Agustus. Yang akan saya sampaikan adalah makna 17 dan lain-lain. Itu contoh dari garis besar pidato. Kemudian yang keempat, teman-teman, ada metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Jadi membuat kerangka pidatonya dulu, kemudian kita menghafalkan isi pidatonya itu, kemudian nanti baru disampaikan saat berpidato. Itu adalah macam-macam metode pidato. Kita lanjut untuk ciri-ciri pidato. Nah, ini ada 6 ciri-ciri pidato. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Setiap seseorang ingin berpidato itu berarti memiliki tujuan yang jelas, menyampaikan informasi yang jelas. Kemudian 2, isinya mengandung kebenaran, berarti fakta ya. Ketiga, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Tidak bertele, jelas ini dalam artian isinya tidak bertele-tele, sedikit tapi bermakna, seperti itu. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarannya. Ini dengan pendengarnya ya maksudnya, bukan pendengarannya. 5, cara penyampaiannya sesuai dengan latar. Mohon maaf, ini sebenarnya latar
sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Ini berkaitan dengan pemilihan kata. Kita bisa membedakan jika yang mendengarkan di kaum masyarakat sekitar, berarti itu kita akan bedakan dengan misalnya pidato di kenegaraan, sangat berbeda konteks kalimatnya. Tuh. Kemudian yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Apa coba arti intonasi, artikulasi, dan volume itu? Oke, kita pelajari di sini. Jadi seperti ini. Untuk yang pertama ada intonasi. Intonasi itu ada naik turunnya lagu kalimat. Ini yang membuat pendengar itu bisa mengetahui bahwa itu hal yang penting gitu, dengan penekanan kalimat yang mungkin lebih keras atau lebih tinggi nadanya. Kemudian yang kedua ada artikulasi. Artikulasi itu bagaimana cara melafalkan bunyi bahasanya, a i u e nya jelas. Kemudian yang ketiga ada volume. Volume itu kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Itu sudah jelas ya. Nah teman-teman, untuk materi hari ini cukup sekian. Kemudian tugas hari ini ya, tugas hari ini silahkan merangkum. Di jam pertama tadi kan kalian sudah mengerjakan di LKS PJOK ya. Pastikan dulu kalian sudah mengerjakan. Kemudian nanti jam 9 sampai jam 10 untuk kelas 6A silahkan untuk mengirimkan hafalan ke Pak Yusril melalui telepon, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kalian baru mengerjakan untuk tema ini, yaitu merangkum materi PPKN dan Bahasa Indonesia yang sudah dipelajari hari ini. Berarti untuk PPKN itu ada nilai-nilai Pancasila, kemudian di Bahasa Indonesia ada metode dan ciri-ciri pidato. Coba kalian rangkum materi yang sudah kalian pelajari hari ini di buku tugas tema. Tentunya kalian harus menuliskan dengan tulisan yang rapi. Oke. Nah, Bu Eni rasa cukup sekian teman-teman. Bu Eni mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.